Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dalam program yaitu pengenalan ilmu tajwid dasar. Pada pembahasan sebelumnya telah kita singgung beberapa hal yang berkaitan dengan munculnya ataupun sejarah daripada munculnya ilmu tajwid, yang mana ketika zaman Rasulullah SAW beliau mengajarkan Al-Quran ini dari mulut ke mulut dengan mempraktekkan daripada tajwidnya, walaupun pada zaman tersebut belum dikenal secara menyeluruh ataupun belum dikenal sebagai ilmu tajwid. Akan tetapi Rasulullah SAW mempraktekkan daripada kaidah-kaidah ilmu tajwid tersebut dan mengajarkannya kepada para sahabat. Kemudian ketika terjadi futuhat ataupun pembebasan-pembebasan yang dilakukan oleh kaum muslimin, sehingga daerah kekuasaannya bertambah dan keluar daripada jazirah Arab, dan ketika itu pula banyak orang-orang non-Arab yang masuk ataupun beragama Islam. Kemudian mereka belajar daripada Al-Quran ini, akan tetapi mereka kesulitan baik dari ucapan ataupun cara mengucapkan maupun yang berkaitan dengan harokat. Maka ketika itu para ulama sebagian menyebutkan bahwasanya yang meletakkan daripada ilmu tajwid ini ataupun yang meletakkan kaidah dasar ilmu tajwid ini adalah Abul Aswad Ad-Du'ali, yang mana beliau diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib untuk meletakkan kaidah-kaidah dasar yang berkaitan dengan ilmu tajwid. Kemudian setelah itu maka muncullah pembahasan-pembahasan tentang ilmu tajwid, baik yang berkenaan dengan ilmu tajwid itu tersendiri maupun hukum mengaplikasikan daripada ilmu tajwid tersebut. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang yaitu pengertian ilmu tajwid. Ilmu tajwid ataupun tajwid secara bahasa yaitu perbaikan dan penyempurnaan, atau dalam bahasa Arab dikenal dengan yaitu at-tahsin wal itqan. Adapun secara istilah, tajwid yaitu mengeluarkan setiap huruf dari huruf-huruf Al-Quran dari tempatnya yang benar, dengan memberikan setiap huruf haknya, yaitu sifat lazimah, sifat yang wajib bagi setiap huruf tersebut.
seperti jahr, syiddah, isti'la, qalqalah, dan seterusnya. Dan mustahaknya, yang patut baginya. Mustahak yang dimaksud adalah sifat ardiyah, seperti tafkhim, tebal, dan tarqiq, serta tipis. Kemudian, adapun hukum mempelajari daripada ilmu tajwid dan mengaplikasikannya, maka sebagaimana dinukil oleh Syekh Ali Al-Hudhaifi dalam kitabnya, yaitu Tajwid Al-Muyassar, At-Tajwid Al-Muyassar, bahwasanya jumhur ulama bersepakat akan wajibnya mempelajari dan mengaplikasikan ilmu tajwid di dalam membaca Al-Quran, serta berdosa bagi orang yang meninggalkannya. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini para ulama walaupun bersepakat akan wajibnya mempelajari dan mengaplikasikan, akan tetapi dalam mempelajari ilmu tajwid, maka sebagaimana banyak disinggung oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, bahwasanya mempelajari daripada ilmu tajwid merupakan fardu kifayah, ataupun suatu fardu yang mana apabila ada sekelompok yang mempelajari itu, maka sekelompok yang lainnya terbebas daripada dosa. Adapun mengaplikasikan ilmu tajwid ini dalam membaca Al-Quran, maka hukumnya adalah fardu ain. Maka hukumnya adalah fardu ain, yaitu wajib bagi setiap orang yang membaca Al-Quran. Maka dari itu, sesungguhnya kita sebetulnya diwajibkan baik mempelajari maupun mengaplikasikannya. Karena tidak mungkin kita mengaplikasikan ilmu tajwid apabila kita tidak mempelajari daripada ilmu tajwid tersebut. Bahkan bagi orang yang meninggalkan ilmu tajwid di dalam membaca Al-Quran, maka dia athim, maka dia berdosa sebagaimana yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terdapat banyak ayat-ayat yang menjelaskan hendaknya kita mengoptimalkan daripada membaca Al-Quran. Salah satunya yaitu dalam surat Al-Muzammil, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan hendaknya engkau membaca Al-Quran itu dengan tartil yang optimal, tartil yang sempurna. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita dalam membaca Al-Quran memperhatikan daripada kaidah-kaidah ilmu tajwid tersebut. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hukum nun mati dan tanwin. Yang pertama yaitu ilhar. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mempelajari ilmu tajwid ini sehingga kita dapat memaksimalkan dalam membaca kalamullah, yaitu Al-Quran. Demikian
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.